kita semua. Ada ini nih. Nilai dasar. Jadi kalau ahli warisnya mengatakan itu dan menuduh Alang dan Tibo itu bahwa tanda tangan ayahnya dipalsukan, kemana dia? Waktu tahun 2006 itu melakukan jual beli antara Rojali dengan Tibo, di mana ini anak-anak? Ya, padahal anak-anaknya ini sudah meninggalkan ayahnya. Ya, ditinggalkannya ayahnya. Tinggallah si Rojali ini sama si Tibo begitu. Sekarang sudah mati ayahnya tahun 2015. Ya, meninggal ayahnya 2019. Dilaporkannya si Alang dengan Tibo. Ribut dia persoalan tanda tangan ayahnya. Ya. Jadi bingung kan? Jadi besok-besok masyarakat lain ayahnya sudah meninggal, bangkit. Pasti ada ahli warisnya mengaku-ngaku itu tanda tangan bapak saya dipalsukan. Ya kan akan berjamur ya. Jadi kadang-kadang saya juga bingung buat penegak hukum kita ini. Saya bilang nanti tidak jeli, sakit hati. Tapi ini faktanya seperti itu. Tapi kan sudah yang tersangka dua ini, dakwaan tersangka dua ini kan di Polda kan sudah ditahan juga. Ya, pernah ditahan ya, hampir 1 bulan ya. 1 bulan lebih. Artinya ini ada indikasi permainan ya. Terlepas lah itu ada indikasi permainan apa tidak. Tetapi kan tidak kan bisa kita lari dari hukum ya. Mau dia ada permainan sejuta kali permainan itu, kalau memang ini hukumnya tidak duduk, ya tidak duduk dong. Jangan ada kepentingan pribadi dalam perkara ini, kan begitu. Dipaksakan sekali supaya ini naik ya, kan gitu ya. Dan juga saya lihat di tadi persidangan itu kesannya seolah-olah memang di silent agak ditutup juga untuk pertemuan dengan tersangka kita juga agak dipersulit. Gitu ya. Seolah-olah ini sudah direkayasa seolah-olah. Kira-kira pendapat Bu Marta sendiri gimana? Oke deh, jadi gini ya, kami tadi tidak tahu kalau memang tadi orang ibu dengan bapak dipersulit masuk ke ruangan persidangan. Kenapa harus dipersulit? Padahal ini kan terbuka untuk umum, ya. Tidak ada ini rahasia. Ini terbuka untuk umum, maka semuanya bisa melihat dan mendengar hasil putusan. Akan tetapi tidak lepas daripada prokes, kan begitu. Tapi janganlah sampai ada penghalangan-penghalangan. Kami prihatin juga ya Bu ya. Nah, jadi kan dengan putusan hakim tadi kami sangat kecewa. Ya, sangat kecewa kali. Dasarnya hakim memutuskan itu kayaknya ada kepentingan pribadi sih, ya. Karena jaksa menuntut klien kami masing-masing 2 tahun. Kok hakim menuntut klien kami masing-masing 2 tahun 7 bulan ya. Ada apa di balik ini? Makanya waktu awalnya sidang di sini dimulai 4 kali persidangan, terakhir ke-4 kali itu langsung perintah masuk. Alasannya katanya takut terdakwa ini menghilangkan barang bukti ya, melarikan diri, itu alasannya sehingga diperintah masuk. Pertanyaan saya, kemarin aja panitera minta apa? Minta dokumen saksi ahli ya, ada KTP, ada SK-nya itu. Kata panitera aja hilang, makanya diminta tambahan dari kami ya, supaya kita kasih fotokopinya. Yang menghilangkan siapa? Terdakwa Tibo dengan Alang? Kan tidak. Sedangkan beliau Mereka di dalam. Jadi alasan itu supaya jelas media ini semua atau negara ini atau semua aparat penegak hukum itu memang betul-betul lah Alang dan Tibo ini harus dipenjarakan karena takut menghilangkan barang bukti. Kan aneh. Sementara klien kita ini sudah ujur ya dalam sia ya. Memang di mata hukum tidak memandang yang muda, yang tua, yang nenek-nenek, yang anak-anak ya, nggak memandang itu. Tetapi cobalah kriteria yang hakim tentukan itu perintah masuk itu seperti apa sih kan gitu. Nah, jadi ya kalau dalam putusan ini klien saya ini kan kebetulan sepupunya ya yang melaporkan
klien saya itu juga sepupunya gitu, ngaku-ngaku sepupu gitu ya, tapi ya ngaku-ngaku boleh saja, saya juga cucunya Soeharto bisa saja kan, atau ini saya bilang ini lapangan nenek saya, kakek saya, bisa kan, semua itu kan bisa, tapi buktinya apa gitu ya. Iya, jadi Fakta sebenarnya. sesudah putusan ini tadi diputuskan, kira-kira langkah selanjutnya apa banding atau gimana? Ya kalau dari klien saya mengatakan seiring berjalannya waktu, pihak Polda yang menerima pengaduan dari Dodi Rajali CS, tanda tangan tersebut sudah di laboratoriumkan, non identik hasilnya. Nah, tapi sesuai dengan perjalanan persidangan ini, fakta di persidangan ini, tidak satu pun yang bisa kita lihat bahwa saksi yang melihat tanda tangan Rojali itu dipalsukan itu tidak ada dihadirkan oleh jaksa. Tapi kan ada saksi ahli. Ya, justru karena itu, karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan hukum yang berlaku pasal 362 ayat 4, maka kami ayat 2, saya ulangin, 362 263 ayat 2 KUHP, maka kami hadirkan saksi ahli ya, karena kalau dalam persidangan hanya 4 orang ahli waris yang ngaku-ngaku ahli waris dari Rojali itu nilainya cuma 1, 10 orang pun dihadirkan ya sebagai saksi korban itu tetap nilainya 1, bukan 1, 2, 3, 4 yang melapor atau mewakili dan dihadirkan di persidangan ini masing-masing ada nilai 1, 1, 1, 1 gitu, tidak ya. Jadi itu 4 atau 10 pun dihadirkan sebagai saksi korban itu tetap nilainya 1. Nah, jadi yang berkualitas harusnya yang layak menerima berkas ini harus melihat bahwa tuduhan pemalsuan tanda tangan ini harus ada yang melihat tanda tangan si Rojali itu dipalsukan gitu ya. Ini tidak ada, hanya melihat daripada surat jual beli sekonyong-konyong anak yang ngaku-ngaku ahli waris daripada si Rojali ini mengatakan ini tanda tangan ayah saya dipalsukan, padahal perlakuan perbuatan surat tersebut itu dilakukan 2005 ya, 2005 kan, tapi dia melapor ini kan terbuka untuk umum ya, tidak ada ini rahasia, ini terbuka untuk umum, maka semuanya bisa melihat dan mendengar hasil putusan, akan tetapi tidak lepas daripada prokes kan begitu. Tapi janganlah sampai ada penghalangan-penghalangan, kami prihatin juga ya Bu ya. Nah jadi kan dengan putusan hakim tadi kami sangat kecewa ya, sangat kecewa kali. Dasarnya hakim memutuskan itu kayaknya ada kepentingan pribadi sih ya, karena jaksa menuntut klien kami masing-masing 2 tahun, kok hakim menuntut klien kami masing-masing 2 tahun 7 bulan ya. Ada apa di balik ini? Makanya waktu awalnya sidang di sini dimulai 4 kali persidangan, terakhir keempat kali itu langsung perintah masuk. Alasannya katanya takut terdakwa ini menghilangkan barang bukti ya, melarikan diri, itu alasannya sehingga diperintah masuk. Pertanyaan saya, kemarin aja Panitra minta apa? Minta dokumen saksi ahli ya, ada KTP, ada SK-nya itu. Kata Panitra aja hilang, makanya diminta tambahan dari kami ya, supaya kita kasih fotokopinya. Yang menghilangkan siapa? Terdakwa Tibo dengan Alam kan tidak. Ya. Sedangkan beliau Mereka di dalam. Jadi alasan itu supaya jelas media ini semua atau negara ini atau semua aparat penegak hukum itu memang betul-betul lah Alam dan Tibo ini harus dipenjarakan karena takut menghilangkan barang bukti. Kan aneh. Sementara klien kita ini sudah
ujur ya, dalam sia ya. Memang di mata hukum tidak memandang yang muda, yang tua, yang nenek-nenek, yang anak-anak ya, nggak memandang itu. Tetapi cobalah kriteria yang hakim tentukan itu perintah masuk itu seperti apa sih kan gitu. Nah, jadi ya kalau dalam putusan ini klien saya ini kan kebetulan sepupunya ya, yang melaporkan klien saya itu juga sepupunya gitu, ngaku-ngaku sepupu gitu ya. Tapi ya ngaku-ngaku boleh saja, saya juga cucunya Soeharto bisa saja kan, atau ini saya bilang ini lapangan nenek saya, kakek saya, bisa kan, semua kita bisa. Tapi buktinya apa gitu ya. Iya, jadi Fakta sebenarnya. sesudah putusan ini tadi diputuskan, kira-kira langkah selanjutnya apa banding atau gimana? Ya kalau dari klien saya mengatakan di situ ada mata rantai yang terpisah begitu. Nah, kemudian kita minta sama hakim supaya majelis menghadirkan, memerintahkan jaksa menghadirkan polisi. Kenapa bisa naik perkara ini? Ya, sesuai dengan apa yang sebelum saksi ahli kami hadirkan, kita sudah curiga. Kenapa dipaksakan hadir perkara ini? Kan gitu, dinaikkan perkara ini. Tapi 4 kali berturut-turut saya minta saksi perbarisan dari kepolisian, dari Polda, itu tidak pernah dikabulkan. Ada apa? Sebenarnya kalau kita nanganin perkara ini, menyidangkan perkara ini, nggak usah ada lah kepentingan pribadi. Singkirkan dulu kepentingan pribadi. Utamakan kepentingan pencari keadilan. Kalau saya, ya kalau saya. Tapi kalau yang lain saya nggak tahu. Jadi ini sudah putusan untuk langkah selanjutnya apa? Ya kita upayakan banding Ya, tetap banding dengan waktunya 7 hari. 7 hari dengan format lebih spek lagi Iya, ya. kita akan bongkar semua lah. Iya. Jadi harapan ke depannya kasus ini apa? Ya mudah-mudahan di pengadilan tinggi nanti ada malaikat pencari keadilan untuk membuktikan masih ada keadilan di negara ini gitu. Ya, walaupun tanpa memandang ras. Ya, agama. ya ini kan NKRI ya. Ya. Tidak ada peduli mau agama apa, mau suku apa. Pencari keadilan itu tetap aja pencari keadilan. Nah, malaikat lah nanti yang menunjukkan. Ini aku hadir sebagai malaikat kalian pencari keadilan. Nah, itu harapan ya. Kita doalah sama Tuhan. Iya. Cik, kira-kira harapannya kasus ini terhadap juga apa di dalam itu apa? Ya, kami harapkan kalau yang kami minta keadilan, kami minta keadilan untuk kedua ibu kami. Kami merasa kami tidak berbuat. Kami mintalah keadilan. Mintalah kepada hakim-hakim yang mengerti hukum. Kami mintalah tegakkanlah keadilan untuk kedua ibu kami. Kami yang masyarakat awam yang kurang mengerti hukum, tolonglah para hakim-hakim semua yang mengerti hukum, tolonglah berilah kami keadilan kepada ibu kami dua ini. Kami harap itulah Bu. Alang dan Atibu. Kita beri dukungan untuk mereka sehat-sehat dan juga kepada keluarganya. Janganlah hukum itu memandang suku, ras, agama ataupun warna kulit. Bravo Mantas Polri.